Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikaldara Dini dari kelas 1A, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas pokok petugas rekam medis di sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk yang pertama, tugas pokok pada unit TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Tugas yang pertama yaitu menerima pendaftaran pasien yang akan berobat jalan. Yang kedua, melakukan pencatatan pendaftaran atau registrasi. Yang ketiga, menyediakan formulir rekam medis. Yang keempat, mengarahkan pasien ke unit rawat jalan atau ke poliklinik yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan. Tugas pokok yang kedua yaitu pada URJ atau unit rawat jalan. Tugas yang pertama yaitu pencatatan hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosis, tindakan, atau terapi kepada pasien. Yang kedua, menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apakah dirujuk, kontrol, sembuh, atau rawat inap. Yang ketiga, membuat surat rujukan dan jawaban rujukan. Yang keempat, memberikan keterangan kesehatan sesuai kebutuhan, dan yang kelima, membuat SHRJ atau sensus harian rawat jalan. Yang ketiga, tugas pokok TPPRI atau tempat pendaftaran pasien rawat inap. Tugas yang pertama yaitu melakukan pencatatan setiap ada perubahan nama pasien masuk atau keluar. Yang kedua, menerima pasien yang akan dirawat inap dan diarahkan ke ruangan atau kelas perawatan sesuai dengan pilihan pasien. Yang ketiga, menyediakan formulir rekam medis rawat inap tambahan. Yang keempat, melakukan komunikasi setiap saat dengan bangsal unit rawat inap tentang pasien masuk atau keluar. Yang keempat, tugas pokok TPPGD atau tempat pendaftaran pasien gawat darurat. Tugas yang pertama yaitu melakukan pendaftaran pasien gawat darurat. Yang kedua, mencatat data dasar pasien ke dalam formulir dan dokumen rekam medis. Yang ketiga, memberikan nomor rekam medis. Yang keempat, mendistribusikan dokumen rekam medis ke unit gawat darurat. Dan yang terakhir, memberikan informasi tentang pelayanan-pelayanan di rumah sakit. Yang kelima, tugas pokok UGD. Tugas yang pertama yaitu mencatat hasil anamnesa, pemeriksaan, tindakan, diagnosis, dan terapi kepada pasien. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan, apakah harus dirujuk, kontrol, atau rawat inap. Yang ketiga, membuat surat rujukan dan jawaban rujukan. Yang keempat, membuat inform konsen. Yang kelima, membuat SHGD atau sensus harian gawat darurat. Dan yang terakhir, tugas pokok IPP atau instalasi pemeriksaan penunjang. Tugas yang pertama yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan atau pelayanan penunjang berdasarkan permintaan dokter. Yang kedua, menyampaikan hasil pemeriksaan penunjang kepada dokter yang meminta. Yang ketiga, mencatat kegiatan pelayanan penunjang. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan pelayanan penunjang. Untuk dokumen dan formulir yang sering digunakan pada unit-unit yang sudah tadi saya sampaikan, yang pertama yaitu dokumen rekam medis, yang kedua KIB atau kartu identitas berobat, yang ketiga KIUP atau kartu indeks utama pasien, yang keempat buku register, yang kelima buku ekspedisi, yang keenam inform konsen, yang ketujuh admission note, yang kedelapan surat pengantar dan jawaban rujukan, yang kesembilan formulir pemeriksaan penunjang, dan yang terakhir yaitu tracer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.